Selamat datang di channel Dapur Ononiha. Untuk video kali ini saya akan membuat puding lumut labu kuning. Bahan-bahan utama yang saya gunakan adalah air putih, kemudian labu kuning, cincau hijau, santan kara, gula, susu kental manis, daun pandan, 2 butir telur, dan agar-agar plain 3 buah. Kemudian setengah sendok makan garam dan pewarna makanan warna kuning dan warna hijau. Sekarang mari kita buat. Pertama-tama kita membuat lapisan pertama, yaitu labu kuning. Labu kuning kita masukkan ke dalam blender. Labu kuningnya ini kira-kira sebanyak 250 gram. Lalu saya masukkan ke dalam blender. Kemudian saya campurkan air sebanyak 750 ml. Kemudian saya blender. Setelah kita blender tadi labu kuning, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa kita saring. Siapa tahu masih ada labunya yang masih belum hancur, supaya nggak ada kerindil-kerindilnya. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan labu kuningnya, kemudian kita masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita masukkan 100 gram gula pasir atau secukupnya aja, sesuai selera ya. Lalu sambil kita aduk-aduk, kemudian kita masukkan susu kental manis 100 ml atau secukupnya juga, sesuai selera. Kalau suka yang manis ya boleh ditambah. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalain kompornya. Kemudian kita aduk-aduk sampai mendidih. Kemudian kita masukkan juga garam, setengah sendok makan garam. Jangan lupa kita aduk terus ya, sampai benar-benar mendidih. Setelah benar-benar mendidih, lalu kita matikan kompornya. Kemudian kita tuang ke dalam wadah atau tempat yang sudah kita sediakan. Kita tuang secara pelan-pelan aja ya sampai habis. Setelah kita taruh di dalam wadah, lalu kita ambil pewarna kuning untuk melengkapi warnanya sedikit aja ya. Lalu kita campurkan di sini. Ya, kita aduk sampai tercampur rata. Setelah
tercampur rata. Kemudian kita diamkan, kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu dinginnya agar-agar lapisan yang pertama, kita juga membuat puding. Sambil menunggu puding lapisan pertama, sekarang kita mempersiapkan puding lapisan kedua. Bahan-bahan yang kita gunakan masih menggunakan air sebanyak 750 ml. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan garam. Setelah kita masukkan garam, kemudian kita masukkan 150 gram gula pasir. Lalu kita masukkan kara, 2 bungkus kara. Kita aduk-aduk. Aduk sampai rata, tercampur rata. Lalu kita masukkan agar-agar plainnya 1 bungkus. Lalu kita nyalain kompornya. Terus kita aduk-aduk sampai benar-benar matang atau sampai benar-benar mendidih. Karena ini menggunakan santan, kita harus tetap mengaduknya ya, supaya santannya tidak pecah atau tidak menggumpal. Sudah agak mengeras sedikit, lalu kita masukkan lapisan keduanya ya. Kita masukin secara pelan-pelan aja. Cincau hijau untuk variasinya aja supaya tampilannya terlihat cantik. Kemudian kita tunggu sampai dingin lagi. Sambil menunggu lapisan pertama dan lapisan kedua tadi dingin, sekarang kita mempersiapkan lapisan ketiganya. Bahan-bahan yang masih kita gunakan masih menggunakan air putih 750 ml, kemudian gula 150 gram, susu kental manis 150 ml, setengah sendok makan garam, kemudian daun pandan 1 ikat, dan santan kara 2, kemudian agar-agar plain. Sekarang kita persiapkan daun pandannya ini kita masukkan ke dalam air putih, kemudian kita blender. Setelah kita blender, kemudian kita saring supaya ampasnya tidak ikut. Setelah kita blender, airnya seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam wadah, kita masak. Kemudian kita masukkan gula pasirnya, lalu kita masukkan garam, kemudian kita masukkan susu kental manisnya, sambil kita aduk-aduk ya supaya semuanya tercampur. Kemudian kita masukkan
agar-agar plainnya 1 bungkus. Kemudian kita masukkan telur 2 butir, kita pecahkan langsung. Langsung kita aduk-aduk supaya semua tercampur rata. Kemudian kita masukkan santannya, terus kita aduk, jangan sampai menggumpal. Kemudian kita tambahkan sedikit pewarnanya biar kelihatan hijau, biar kelihatan segar warnanya, sedikit aja. Nah, ini udah mulai mendidih ya, udah mulai terlihat kerindil-kerindilnya atau lumutnya ya. Nah, kita aduk sebentar lagi. Nah, ini udah matang atau udah benar-benar mendidih. Kemudian kita matikan apinya. Setelah dingin, sekarang kita masukkan lapisan ketiganya. Kita masukkan lapisan ketiganya. Jangan lupa like ya, share, dan subscribe video ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Setelah kita diamkan beberapa lama, sekitar 1 jam sampai 2 jam, sampai pudingnya benar-benar mengeras seperti ini ya, seperti ini. Nah, udah nggak ada airnya, nggak ada lembek-lembeknya. Sekarang waktunya kita keluarkan dari tempatnya, kita taruh di tempat seperti ini, lalu kita lepaskan. Hasilnya seperti ini. Nah, kita hias